Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng. Kali ini kita akan belajar bagaimana untuk riset copywriting yang baik untuk konten TikTok kita, untuk konten TikTok Ads kita. Karena apa? Karena konten itu jadi gerbang pertama orang-orang itu ngerti tentang produk ataupun toko kita. Oleh karenanya ini juga penting. Nah, ada dua cara untuk ngeriset video agar apa? Agar ketika cara iklan TikTok Ads kita lebih maksimal nantinya. Yang pertama, metode pertama, itu kita bisa pakai Creative Center-nya TikTok. Creative Center-nya TikTok kalau teman-teman pernah lihat, jadi di situ teman-teman bisa lihat di alat kreasi iklan. Kemudian teman-teman bisa pilih di script generator di sini. Kemudian teman-teman bisa juga untuk masuk untuk memilih industrinya apa. Contoh teman-teman industrinya apparel dan aksesoris bisa. Tapi di sini cuma English only ya. Nanti teman-teman kalau belum paham, teman-teman bisa pakai Google Translate-nya. Tuh. Biar enak nanti. Jadi contoh teman-teman produknya apa? Kalau teman-teman produknya baju, oke. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini industri apparel dan aksesoris, produk namanya baju. Kemudian produk deskripsinya apa? Contoh baju untuk acara formal. Oke. Kemudian kita produksinya di sini. Kemudian advanced settingnya kita bisa pilih automatic system selection. Kemudian keywordnya teman-teman bisa pilih contoh keywordnya tadi ya. Keywordnya adalah dress. Oke. Kemudian juga formal event. Oke. Untuk durasinya teman-teman bisa pilih short atau long. Kalau kami biasanya short aja sudah cukup. Kemudian nanti baru di generate scriptnya. Ya, ini cara yang pertama. Jadi di sini nanti TikTok akan memberikan rekomendasi seperti apa script yang bisa teman-teman buat untuk copywriting konten TikToknya. Nah gini. Jadi scan pertamanya apa, scan keduanya apa, teman-teman ngopi di sini. Jadi ada script nomor 1, ada script nomor 2, ada script nomor 3. Contoh kita mau ngecek script nomor 1. Nah, ada 3 part ya. Tiap video, tiap konten itu ada 3 part biasanya. Yang pertama hook, yang kedua scan, yang ketiga adalah call to action, gitu ya. Ada call to action-nya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama ini kaitan ya. Seorang wanita dengan konforma yang memukau berdiri dan seterusnya. Kemudian bagian keduanya baru adegan atau scan-nya ya. Ini bisa ditiru. Gitu. Atau cara yang kedua teman-teman bisa mencari inspirasi itu di ChatGPT. Kalau ChatGPT nanti teman-teman tinggal pilih atau tulis ya. Sekali lagi kalau mau membuat prompt di ChatGPT itu ada 3 tahap, jadi tidak langsung teman-teman menyuruh, jangan. Jadi yang pertama teman-teman harus memposisikan ChatGPT itu seperti apa, siapa, dan keahliannya apa. Contoh, oke, sebagai subjek kita pengen ChatGPT itu bisa bertindak sebagai ahli copywriting, oke, titik. Jadi kita pengen memposisikan ChatGPT sebagai subjek yang ahli di bidang apa. Nah, biar ChatGPT itu ketika menjawab juga bisa kompeten di bidang itu, gitu. Analoginya di situ. Nah, selain itu sebagai ahli copywriting kemudian kita baru tulis perintahnya. Terus perintahnya adalah buatkan saya copywriting untuk konten short TikTok saya agar bisa viral dalam 30 hari. Gitu. Jadi ini perintahnya, promnya di sini. Yang ketiga, itu jangan langsung kita minta ke TikTok untuk jawab, ke ChatGPT untuk jawab, jangan. Tapi kita kasih keluasan ChatGPT agar mau untuk bertanya ke kita. Jadi beri kami pertanyaan sebelum kamu menjawabnya. Nah, ini nanti teman-teman akan lebih memahami ya, akan lebih memahami, dan ChatGPT juga akan lebih akurat dalam menjelaskan sesuai dengan keahliannya gitu. Yang pertama sebagai ahli copywriting, jadi sebagai subjeknya di sini, kemudian perintahnya, kemudian kita kasih keluasan ChatGPT untuk bertanya kita. Itu nanti pasti ChatGPT nggak langsung akan menjawab, tapi ChatGPT akan tanya terlebih dahulu. Nah kayak gini, kayak gitu. Contoh, apa topik utama di TikTok Anda? Contoh,
topik utamanya tentang parenting gitu. Kemudian target audiennya bisa kita ibu rumah tangga dan bapak muda gitu, itu. Kemudian yang ketiga, gaya kontennya seperti apa, kita bisa mungkin tips praktis ya dan edukatif. Oke. Yang keempat, tujuan dari konten ini viral, penjualan atau follower naik atau bangun authority. Contoh kami pengen bangun authority. Authority itu orang ngerti kita sebagai ahli apa ya. Kemudian apakah Anda ingin hard selling atau soft selling? Karena kita di TikTok itu kalau bisa soft selling saja. Kemudian baru berapa durasi konten short Anda? Kita pilih aja di 30 detik. Oke. 6 sudah dijawab. Kita akan coba cek. Nah, di sini. Jadi ada hook ya kan? Semuanya sudah terstruktur rapi di ChatGPT. Ada hook, ada value, ada tipsnya, ada closing. Jadi alurnya gitu, hook, value, tips, closing. Hook, kemudian mungkin ada problem, kemudian ada solve-nya, kemudian baru call to action-nya. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, jadi ada 4 ini. Contoh kayak gini. Yang pertama yang hook. Ini anak sering tantrum bisa jadi karena hal sepele ini, yaitu hook. Jadi orang-orang akan penasaran, iya, anak saya tantrum, kenapa ya? Apa hal yang menyebabkannya? Pasti akan lihat videonya terus-menerus. Kemudian baru kita kasih value. Banyak orang tua yang nggak sadar, ternyata cara kita menanggapi emosi anak itu justru bikin makin meledak. Dan seterusnya. Kita kasih penjelasan di situ. Baru kita kasih tips. Coba deh kalau anak mulai rewel, jangan langsung bilang diam, tapi ganti dengan kamu lagi kesal ya, dan cerita. Dan seterusnya ini. Ceritain kayak ibu, baru nanti closingnya teman-teman sesuaikan aja kalau authority atau jualan. Kalau authority ya kayak tadi, mau tips paling lain ya silahkan follow. Kalau teman-teman pengen jualan produk digital contoh, nanti di video selanjutnya kami akan bahas juga tentang produk digital ya. Nanti kalau produk digital contoh ya teman-teman bisa cek di sana, bisa di bio untuk beli contoh video course kami tentang parenting dan seterusnya. Nah, itu caranya kayak gitu. Jadi formatnya harus terstruktur untuk kita bisa copywriting di konten itu agar lebih baik. Jadi ya yang pertama kita bisa script generator di Creator Center TikTok. Yang kedua kita pakai ChatGPT. Kalau pakai sistem ini insya Allah nanti jadi teman-teman akan naik dengan sendirinya gitu ya. Dan ini jangan lupa di like dan di share ya teman-teman, agar teman-teman kalau suatu waktu butuh memahami video ini teman-teman bisa lihat kembali gitu. Jadi ada 2 tadi, yang pertama pakai tool Creator Center, yang kedua pakai ChatGPT. Itu formasi yang paling atau tool paling bagus ketika teman-teman pengen cari inspirasi copywriting tentang video TikTok teman-teman gitu. Nah, ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ngerti TikTok seperti apa, teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya, itu sudah banyak. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih detail tentang TikTok Ads 4 mata dengan kami tim bareng juga bisa. Teman-teman bisa private mentoring 1 by 1 dengan kami. Studi kasusnya teman seperti apa, problemnya seperti apa, baik teman-teman yang masih reseller, dropship ataupun afiliator, ini sangat cocok. Dan apalagi kalau business owner, kami insya Allah akan sharing bareng gitu ya. Kita sharing bareng gimana untuk mengoptimasi dan mengkapitalisasi pasar di TikTok Ads gitu. Dan ini semoga bermanfaat teman-teman. Dari kami tim bareng, jangan lupa di subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.